Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul dalam acara ngopi bareng tenggriane Bapak Ustadz Maulana. Monggo dimpun mulai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa akhwani minan nabiyyin wal mursalin wa likullin wa sabiquna ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ruhi a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wa ila ruhi syuhada'i sholihin wal ulama al awliya min masyariqil ardi ila maghribi abi bari wa bahri wa jibari khususan ila hadrat Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhum wa ila hadrati abaina wa abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa akhwalina wa akhwalatina wa ammamina wa ammatina wa masyayikhina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila nahdlatul ulama wa khususan ila masyayikhina masyayikhina Nawawi Masyaykhina Bayasir Kirsal Dimutaqoq Abdul Qadir Jilani wa usulihim wa furu'ihim wa lisilsilatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa nakhususan ila abdikal fakir Bapak Satiman abdikal fakirah ibu tarsim abdikal fakir Bapak Tarwinam fakirah ngambil fakir Bapak Satiman abdikal fakir Bapak Tadir wa usulihim wa furu'ihim wa lisilsilatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa nakhususan khosatan sebutna daerah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita mulai ngaji kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain iku penenang ati. Al-Ain, ain iku bahasa Arabe atau bahasa kenen iku bisa ain iku mata, bisa ati, bisa juga aparane sumberan ain. Kayak misalnya air mancur kayak ning Kuningan kaparane kan. Jadi gini Kuningan pengen. Iku arane ainun pada bae. Ainun bisa mata, bisa hati, tergantung. Cuma kan Qurratul Ain iku ya penenang hati, bisa penenang mata. Tapi kan kurang. Jadi pasnya iku Qurratul Ain berarti penenang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Buatan pengen dalam kitabianan ingkrup. Bismillahi ngawiti ngajing sun kelawan nyebut asmane Allah ar-Rahmani kang mengerani ing dalam dunia lan akhirat, ar-Rahimi kang maha belas asih ing dalam dunia lan akhirat belaka, ar-Rahimi kang belas asih dalam akhirat belaka. Semanane pada baik kayak sing bengen ataupun sing lagi bengi Selasa yang mengkonon keterangannya ya pada baik. Ikine bismillah iku merupakan suatu awal ataupun sesuatu yang bisa diawali ataupun dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan sing bagus. Iku biasa diawali kelawan bismillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim disingkat menjadi basmalah.
Jadi basmalah iku merupakan isim masdar daripada basmalah. Iku singkatan. Jadi lamun ngomongna bismillahirrahmanirrahim kesuwen disebut karo basmalah. Pada alhamdulillah, hamdalah, hauqala, la haula wala quwata illa billah. Itu merupakan suatu singkatan. Jadi memang wong Arab ya pengen sing simple. Sehingga kita sebagai santri ya sebenarnya ya ketika sambutan, ketika apapun ya kira-kira simple. Nah, contoh misalnya kayak kayak pembawa acara kan. Sambutannya kan sangat hebat sekali, memukau ya. Ya. Ya, simple. Jadi orang akan bertele-tele, singkat padat berisi orang. Ya sehingga ketika kita ada sambutan kemudian mau ke alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ora apal ya cukup bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Cukup bismillah. Ya assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Ya paling dilarui mau. Dilarui kan bisa aja. Ya centak ya. Ya padahal ya gue pada baik bisa. Artinya bisa bismillahirrahmanirrahim itu bisa mewakili terhadap hamdalah karo solawat. Jadi makanya yang kita barokot ya cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian bismillahirrahmanirrahim itu hanya wajib kapan ya? Ning sejerone sembayang nalikane maca Fatihah. Selain itu ora wajib maca bismillah, sunnah apa? Ya, termasuk bahwa nyembelih ayam ya, orang bismillah maning ya orang masalah karena sunnah. Tapi ya nguyip kopi ya sunnah. Sunnah. Cuman kesunahan ini ketika diawali ataupun ketika dibaca sebelum membaca assalamualaikum salam ya justru ya malah kurang bagus. Makanya bakal assalamualaikum ya aja bismillah dikit. Kadang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ya kurang bagus. Jadi kesunahannya memang anak tetap dewek, anak tempat-tempat dewek. Sunah maca bismillah nalikane ning sejerone kamar mandi ya orang sunah maning tadi. Sunah ning jero ati, cukup ning jero ati. Nah. Jadi kira-kira anak tap-tapane dewek lah. Aja sih bismillahirrahmanirrahim sunah udah dibaca kabeh ning dindi. Garapan mengkanan, garapan maksiat bismillahirrahmanirrahim. Nah sehingga ketika misalnya anak wong garapan nglakoni maksiat kemudian ngucapna bismillahirrahmanirrahim iku hukumnya ya ora oleh. Justru kalau memang tujuannya iku menghina terhadap bismillah malah lebih parah. Ya. Jadi intinya dalam hal ini ya anane iku penghinaan. Kalau memang tujuannya penghinaan terhadap basmalah ketika garapan nglakoni kemaksiatan kemudian ngomongnya bismillah ya malah lebih parah. Tapi bakal kebiasaan sih yang jarang biasa maca bismillah garapan nglakoni kemaksiatan enggak bismillah wis kadung terlanjur mongkon refleks misalnya ka ya pun masih di asepura tapi ya lawan bisa ya aja semua yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini buatan salah ya wajar karena rada dikatung. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah alladzi kang hadana kang nuduhaken sopo alladzi na ing kita lihada maring iki ngarang kitab. Kata-katanya lihada ning kene ngarang kitab. Jadi segala puji bagi Allah. Uruda ana pirang puji kah? Puji ana pira puji kah? Ana papat siji sak puji. Terus puji anti ya yes. Ya. Intinya segala puji kabeh iku milik Gusti Allah. Cuman bukan berarti kita sebagai manusia kemudian bloli memuji orang lain. Tetap kita sebagai manusia tetap boleh memuji terhadap orang lain. Artinya kan
segala puji bagi Allah, sehingga kita sebagai manusia pun ya tetap boleh untuk memuji orang lain. Kayak contoh marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini dan seterusnya, kan sebenarnya pada baik kalau memuji ya nurul aini, nah, itu memuji, itu tetap diperbolehkan. Artinya pujian-pujian kita terhadap manusia itu memang diperbolehkan atau ada yang menganjurkan ya, tapi bertujuan ya memang kanggo mai semangat lah, mai semangat, terutama misalnya waulis wong tua muji wong nom kan luwih hebat mongkon ya, dede dipuji waulis bari semangat wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku lanah dadia ko oli hidayah sapa kita laula an hadanallah lamona ora nuduhaken ing kita sapa Allahu Gusti Allah. Kabeh petunjuk itu ya sing Gusti Allah. Lamona kita tanpa petunjuk Gusti Allah ya berarti kita tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk. Sehingga misalnya kita melakukan apapun dalam kegiatan apapun aja bang ngomong lamun lakaryang tak. Ya, biasa kita kebiasaan kita ya mongkon, kebiasaan reang. Kebiasaan reang ya mongkon lamun lakaryang. Lamona lakaryang dan seterusnya, sehingga kita itu seakan-akan melupakan bahwa semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya wa makunna lanatadiya laula an hada Allah. Jadi orang mungkin kita akan mendapatkan petunjuk, orang mungkin kita akan mendapatkan segala apapun tanpa Allah. Ya cuman ya wajar ketika misalnya kita sebagai manusia kemudian mengunggulkan diri, ya wajar, karena manusia ya wajar, tapi sebatas omongan tapi bukan keyakinan. Ya pada kayak contoh misalnya alhamdulillah gara-gara minum kin akhirnya mari ngantuke, gara-gara kopi mari ngantuke, gara-gara udud dadine pres dan sebagainya misalnya ataupun watuk dan seterusnya. Ya boleh-boleh saja. Sing penting bukan keyakinan, bukan keyakinan. Ya pada zaman bagian misalnya kan, kayak wong gawa pesel ya, gawa pesel dompetnya ono pesel ya apa tetek misalnya ya wajar. Ataupun kita gawa pedang, kemudian garpan perang misalnya, ya wajar. Kemudian kita rada tetek dan seterusnya. Yang penting itu bukan merupakan suatu keyakinan kita, ya keyakinan kita. Yang mana nih kuningan misalnya, masa orang gawa duit, ya masa teteg orang teteg jelas ya, sehingga gawa duit. Cuman tidak kita meyakini bahwasanya duit adalah segalanya. Yang penting tetap keyakinan kita adalah segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bakal kita laga-laga Gusti Allah man ya dilarui orang ya dilarui. Kadang anake wong sing ya ibaratnya gak bakal kandang kan Gusti Allah dipentuk nama Gusti Allah man. Apa cari Gusti Allah aja. Makanya pada mana ya, makanya ya insya Allah bakal cari Gusti Allah ngendaki. Apa gaya po? Cidikan apa Gusti Allah masalah mengkonon bae. Ya artinya hal-hal yang semacam itu ya biasa balah. Kebiasaan kita dalam berkomunikasi lah, berkomunikasi. Nah, jadi ya kata Islami apa berarti? Ya kadang mau pengen Islami semua ya mangga, sing pengen Islami ya mangga semua. Sing penting Islami itu adalah sikap kita, bukan penampilan, bukan gaya bahasa kita, tapi sikap kita. Islami. Makanya aja negara yang lebih Islami itu negara mana ya? Ya bisa jadi Jepang. Ya. Ya karena Jepang kan ibaratnya lah kau buang sampah, yang tinumpuk sih buang sampah, padahal nado fatum dal iman jelas. Ya kan bun, artinya kan sikapnya, budayanya. Tapi kan mau gak kita lah yang merasa paling Islami. Karena apa? Karena mayoritas wong Islam. Hingga misalnya kayak paus ninggal, di Facebook orang sing paus masih anak hiu, anak ya Allah, ya biasa baik. Artinya kadang wong itu ya saking beliki yang ketika beliki yang saking ya komplain baik. Paus meninggal, kemudian kita saya komplain, iya masih anak hiu, bahasanya mau artinya
masalah petik-petik. Artinya kita ya turut berduka cita ya diperbolehkan. Artinya kita berduka cita terhadap kematian orang non muslim boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Yang tidak diperbolehkan itu kita mendoakan maghfirah. Ya wis. Bahkan semua sekedar ibarat, semua sekedar bela sungkawa dan sebagainya ya boleh-boleh saja. Apa maning misalnya kayak non muslim mau tidak gawe resah, tidak gawe apa ibarat teror dan sebagainya, justru membawa perdamaian, ya boleh-boleh saja kita berbela sungkawa. Karena kadang kita kan saking sok mau gajare wauli sih kan, sok islamine, akhirnya begitu meninggal ya puas lah, mau kanan lah dan sebagainya. Kenapa aja orang disalib dan sebagainya. Iku bahasa ya Allah. Iya mohon lah, yes. Wajar lah. Artinya orang usah ditiru. Orang usah ditiru. Biasa baik biasa. Ninggal semua konda. Dari baraka apa ibaratnya mau gak? Dalam Al-Quran kan menjelaskan kita itu tidak berbolehkan mendoakan jelek terhadap orang non muslim. Karena apa ya? Karena kita belum tahu bahwa dia itu bener-bener non muslim. Artinya kan melaknat terhadap non muslim itu tidak diperbolehkan. Melaknat terhadap non muslim tidak diperbolehkan kecuali siapa? Abu Lahab. Silakan bakal Abu Lahab dah. Karena Abu Lahab pun jelas di dalam Al-Quran yang dijelaskan. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nah sedangkan kalau yang selain dinas dalam Al-Quran, ya kita tidak boleh melaknat. Belum tentu dia itu mengucapkan syahadat tapi di dalam hati. Ya karena malam udah dewek mengucapkan syahadat secara terang-terangan, bukan mau gak imkane kehilangan pemasukan akhirnya kan, ataupun kehilangan apa akhirnya dewek ya benenakan tadi ini jero hati, yang bisa jadi gengsi lah, gengsi dan seterusnya. Jadi makanya kita tidak usah melaknat terhadap orang-orang non muslim. Iya, pada sedulur mas, masih sedulur, sedulur. Jadi semua kawan baik. Jadi intinya kita tidak usah melaknat lah semua kawan baik. Ya. Dan semuanya itu ya maukah kita mendapatkan hidayah menurut kita kita mendapatkan hidayah karena menganut Islam ini pun ya karena Allah. Tanpa Allah ya mungkin kita tidak mungkin kita mendapatkan hidayah. Semua orang baik. Jadi hidayah kita ibaratnya oleh hidayah bisa masuk Islam, bisa ngelakoni agama Islam dan seterusnya karena memang bener-bener oleh hidayah sing Gusti Allah semua orang. Gusti Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmat tandim wassalamu lan tambahi keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulillahi kang dadi utusane Gusti Allah. Ya Rasulillah. Nah hal ini kanggo memperjelas bahwasanya Muhammad yang menjadi Rasulullah, Rasulullah Gusti Allah. Karena kalau orang Nasrani kan ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Ibnullah, anaknya Gusti Allah. Ada yang mengatakan ya Gusti Allah. Ada yang mengatakan Rasulullah. Nah, sehingga setelah Nabi Isa itu terangkat di langit, ini versi kita sebagai orang Islam bahwasanya Nabi Isa itu ya orang mati. Semua baik. Versi kita sebagai orang Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu orang mati atau durung mati, durung mati. Nah, sehingga Nabi Isa itu diangkat ning langit. Sekian analin langit pira? Langit pira? Nabi Isa kan? Uji singlok mana? ya bahkan ini Isra Mi'raj kan ning langit kepindo ya. Wakila iku ana sing mengatakan Nabi Isa iku ana ning langit ketelu. Sembulah suara uruh sing jelas ta mokon bae Nabi Isa durung ninggal. Sapa sing durung ninggal kah? Nabi Idris. Bakal sing ning darat Nabi Khidir karo Nabi Ilyas. Jadi
nabi atau rasul sing durung ninggal iku ana papat. Sing ning langit loro yaiku Nabi Isa karo Nabi Idris. Bahwa Nabi Idris ya nang mau digelem balike dadi ning surga, enak sih di surga tadi beli gelem balik karena masih urip. Das ana wis badhe Nabi. Jambu. Ana wis badhe ga. Ya kon balik digelem juga. Sing lorone ning darat atau ning bumi yaiku Nabi Khidir karo Nabi Ilyas. Ya papat sing durung ninggal. Lah setelah Nabi Isa mau ikut diangkat, orang-orang Nasrani ku pecah. Kalau dalam kitab Sawiku ana telung golongan. Sing siji mengimani bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah atau Abdullah. Sing siji ana sing mengatakan iku adalah Ibnullah. Sing siji maning adalah Tuhan. Ya Tuhan. Lah sehingga dari kejadian ini setelah Nabi Isa terangkat, ceritanya kan Nabi Isa waktu pun dikeroyok ataupun dikepung, ini bahkan di kitab Sawi dikepung ana ning jero omah, kemudian Nabi Isa diangkat. Tapi wong-wong sing ngepung mau iku, pasukan-pasukan Romawi sing ngepung iku salah sijine mancing ning jero omah. Salah sijine mancing jero omah, ternyata beli metu-metu waya didobrak mung ana wong siji, tapi wajahnya atau raine iku persis kayak Nabi Isa. Dan sehingga wong golongane wong mau sing ngepung mau kayak terkin-kin Nabi Isa ta batur dewek. Bahkan Nabi Isa batur dewek endi? Ya, pasti ana wong loro kan, barang wong siji. Lamona batur dewek Nabi Isane endi? Lah sehingga pada waktu kuniku sebenarnya masih mangmang, masih ragu, masih keder. Nabi Isa tak batur deh, Nabi Isa tak batur deh. Cuman karena gengsi, pemimpinnya gengsi. Masa nyandak Nabi Isa siji berdi bisa, pirang-pirang wong. Akhir ditetap nabe, wuskin Nabi Isa, ditetap na. Lah penetapan itu berdasarkan apa? Dia mau karena mirip baik. Tapi dia masih ragu sebenarnya. Masih ragu Nabi Isa dan Nabi Isa dan akhirnya ditetapkan adalah Nabi Isa, kemudian disalib. Nah sehingga yang disalib itu adalah kalau versi Al-Quran ataupun kita sebagai umat Islam adalah bukan Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbiha. Jadi orang disalib, orang mati, orang dipateni, tapi diserupakan. Nah sehingga kalau dalam kalender-kalender yang ada itu biasanya pertama itu kematian Isa. Bisa kematian Isa biasa ada kebangkitan Nabi Isa. Nah kebangkitan apa? Terangkatnya ya, terangkatnya ada bisa di Paskah, hari Paskah. Maka dinagen kan biasa kan dina Jumat ikut tanggal abang kematian Yesus, kemudian dina minggune Paskah itu diangkat. Apa ditanya nata? Tena apa sih anu bahasa ning anu kalender ka. Wis telekan dewe kalender lah. Lah engko ning ulan maning iku anak kebangkitan Yesus. Lah makanya kalau dalam kalender-kalender sing ning pondok iku biasa ana sibeh kematian sibeh Isa al-Masih, kematian orang yang diserupakan, orang yang menyerupai Nabi Isa. Ya. Ning kalender kan dan Jumat iku kematian, kemudian dina minggune iku terang diangkat, kemudian ulan maning iku anak kebangkitan. Kok kebangkitan tanggal abang maning, jalan-jalan maning Kuningan. Nah itu seperti itu. Nah kenaikannya kok ulan maning. Nah sehingga hal yang semacam itu akhirnya jadikan ketika Muhammad ya Rasulullah supaya memastikan bahwasanya kita jangan sebagai umat jangan sampai mengatakan Nabi Muhammad adalah sebagai Tuhan. Is Rasulullah Abdullah aja kayak wong Nasrani semua niku intine ta.
wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi alfa izina biro-biro kang bejo atau bahagia birodallah kelawan ridhoe Gusti Allah. Alihi ning kene keluargane Kanjeng Nabi ku sapa? Amir ta. ya termasuk Amir. Ya termasuk Amir. Kabeh kita sebagai umat Islam, wong Islam itu adalah keluarganya kanjeng Nabi. Jadi makanya kan kalau ada kitab itu mengatakan bahwasanya termasuk ahli ataupun keluarganya kanjeng Nabi yaitu ya mau gak kabeh wong Islam. Semua baik. Kabeh wong Islam adalah keluarganya kanjeng Nabi. Lah sehingga ketika misalnya sekian ribut masalah Baklawi, ya ribut masalah Baklawi mengkanan nasi wis men kabeh intine ta mau bega lamun iya keluargane Kanjeng Nabi sekali ngomong bae ya bener keluargane Kanjeng Nabi karena wong Islam wis mukon Pak. Ya masalah Habib misalnya ka ya sampean terserah percaya bro beliau bro ora ya mukon bae. Sing percaya ya mangga, sing ora percaya mangga. Sing jelas mah ora dudu ahli nasab semua bae. Ya mau bega ibaratnya kita tetap menghormati mereka selagi mereka itu ya tidak sewenang-wenang. Ketika misalnya dheweke sewenang-wenang ya masa walaupun dihormati. Ya tak bagus. Kayak contoh misalnya Gubernur Jawa Barat ya. Pak Deddy Mulyadi moga-mogaan ya karena mungkin kan karena mau keberadaan di Jawa Barat itu para habibnya moga-moga akhirnya Pak Deddy Mulyadi memberanikan diri ya bisa jadi artinya apa? Artinya kita sebagai umat Islam dalam permasalahan Baklawi entah iku bener keturunan Kanjeng Nabi atau wadudu bisa aja ngurusi lah semua terserah nanti juga ada yang membuktikan kebenaran yang membuktikan. Yang jelas bakal memang baik ya harus diikuti semua. Ketika orang baik ya harus usah. Kemudian bakal ini wa ala alihi keluargane Kanjeng Nabi itu siapa ya kabeh wong Islam semua. Kabeh wong Islam adalah keluargane Kanjeng Nabi. Tapi keturunan Kanjeng Nabi itu bahwa keluarga kita masih keluarga. Kita masih keluargane Kanjeng Nabi karena wong Islam. Menjadi Imam Nawawi ya alihi ini adalah ya wong Islam, kabeh wong Islam ya keluargane Kanjeng Nabi. Tapi bakal keturunan Kanjeng Nabi. Ya jangan ngaku-ngaku semua Pak. Po dites DNA bisa. Seorang usah. Wa ba'du. Nah, ini dalam sawise maca basmalah hamdalah sholawat serta salam kabeh mau wa ba'du iku pada bae bakal ning wong pidato ya gak ama ba'du. Jadi misalnya kayak sampean mau ke pidato ya alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du ora apa-apa atau amma ba'du ora masalah wa ba'du. Fa hadza mangka utawi iki perkara kang hadir iku mukhtasor ringkes kitab sing garepan dibaca kene kayak ringkes cilik kitabnya mukhtasor. Tapi fil fikhi ing dalem nerangaken masalah ilmu fikih. Lah ilmu fikih ku al-ahkam. Ya namanya fikih apa? Fikih ku faham. Ya fikih secara bahasa itu adalah al-fahmu. Kemudian secara istilahnya berarti al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Mengetahui tentang hukum-hukum syariah yang bangsa muktasabat yang diamalkan dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ya. Kalau yang namanya usul fikih berarti dalil-dalil yang secara global. Ya, secara global. Sehingga letak perbedaannya itu antara dalil sing global karo dalil sing terperinci. Terperinci misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian aqimus sholah dan seterusnya. Berarti aqimus sholah menjelaskan masalah sembahyang, kutiba alaikumusiyam menjelaskan masalah puasa dan seterusnya itu dari dalil-dalil yang terperinci. Secara globalnya ketika
dalil itu adalah menggunakan amar ataupun perintah, berarti menunjukkan makna wajib iku umumnya. Tapi anak perintah sing ora wajib, mohon. Artinya perintah mung sekedar perintah, masalah kulu wasrobu, kulu pada mangana sapa sira kabeh, wasrobu lan minum sapa sira kabeh, perintah itu kan. Ya perintah kulu wasrobu, perintah tapi wajib beli. Mangana bruk, beli bruk. Ya, orang kulu wasrobu. Jadi mangana sapa sira kabeh lan minum sapa sira kabeh dari makanan-makanan yang sing enak-enak, ya mangga. Makan sing enak. Makanya maka jare ulama tasawuf sing enak ya, tasawuf sing enak bae, kang kartawi ta lurus sing enak-enak kang kartawi ta. Ya. Lah kita megi kitu tasawuf iki sing enak mau gak mangan sapa sira kabeh sing enak-enak sing enak-enak bae. Minum sing enak-enak. Karena apa? Karena lamun kita mangan lawe gesek karo mangan lawe daging ayam, alhamdulillah katone cetanding. Ya pasti nang ayam. Ya lawe sate alhamdulillah. Lah berarti kan menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun lawe gesek uya wae ngene ka. Alhamdulillah katone ka ya pelor. Ya pelor. Alot rada. Jadi semua kon be pakaian sing bagus ora apa-apa. Jadi makanya ya tasawuf sing kon be tasawuf sing penting iku sikap hati. Tasawuf sikap hati. Masalah penampilan mah terserah bro. Karepan jenggo atau karepan gondrong atau karepan apa tak gundul terserah bro, silakan. Sing penting sikap hati kita. Semua kon bae karena tasawuf semua. Penampilan kita masalah pakaian dan sebagainya wis ora usah dilateni. Karepan bagus pada paus. Fil fikih ing dalam masalah ilmu fikih. Jadi makanya ilmu fikih mau ilmu fikih itu fikih berarti menjelaskan tentang hukum-hukum syariat kayak wajib, sunnah dan seterusnya. Bakal usul fikih itu kanggo menggali hukumnya. Sekarang mau menggali hukum. Contoh misalnya kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam ataupun aqimus shalah. Akimu pada jumenengana sapa sira kabeh. Lah akimu ning kene ku perintah. Lah perintah iku biasa menunjukkan makna wajib. Lah sehingga yang mewajibkan ijma ataupun kesepakatan ulama yang mewajibkan sembahyang itu kenapa sembahyang wajib? Sembahyang wajib misalnya kan, sembahyang wajib contohnya kita, sembahyang wajib. Nah yang mewajibkannya wajib waktu. Nah ya nanti kan hal-hal lebatnya berkaitan karo hukum-hukum kabeh kon. Kian hukumnya sunnah, kian wajib, kian dan sebagainya haram dan seterusnya dan itu hasil daripada penggalian ulama. Ya, ulama. Dalam mana kita mau tanpa ilmu fikih mung hanya sekedar mengandalkan Al-Quran misalnya kan Al-Quran karo hadis di Al-Quran karo hadis itu pirang-pirang perintah bil amar pirang-pirang tapi kan kita orang berperintah kini bermakna wajib apa sekedar mubah yang mau kulu wasobu ya aja wajib nah, pada orang wajibnya sembahyang aqimus sholah wajib dan seterusnya. Lah yang mengetahui hal ini adalah siapa? Ya ulama. Dan sehingga ulama fikih itu menggali hukum dari sumber Al-Quran dan hadis. Tujuannya apa? Kanggo ngenakaken kita. Lamun kita tanpa ulama mah ya kangelan. Bayang mengkain ya semasa beruah. Jadi makanya harus kita melu ning ulama fikih ataupun ulama madhab mau madhab sing papat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali dan Hanafi. Wis melu bae semua. Ya, melu. Fil fikhi ala madhabil Imam Syafi'i ngatasé madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya madhab Imam Syafi'i jadi madhab patokan kita itu kalau NU ataupun Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya bukan hanya madhab Syafi'i. Jadi keempat madhab itu ya silakan dipakai, mangga silakan.
Hingga keempat madhab itu silakan dipakai. Sing penting aja talfik katanya aja sing joko sing enak-enak ya. Misalnya kita dinagiin nganggo madhab Syafi'i, dinamani madhab Maliki, dinamani ya silakan mah nggak bakal bisa tak? Nggak bisa. Kalau kita orang bisa ya wis madhab Syafi'i bae sing enak sing kon. Sing umum karo kita sing biasa dilakoni madhab Syafi'i. Lah fikih. Nah, makanya ilmu fikih ngene iku kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah masalah ilmu fikih mengikuti pada 4 madhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Lah madhab fikih sebenarnya akeh. Mau jalan sing ngomongna 13 ana sing pira akeh lah sebenarnya. Cuman yang sampai sekarang itu masih dibukukan, masih eksis iku mung 4 mau ga. Madhabe mung ana 4, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Silakan 4. Misalnya lampian wong tinumpuk saya pengen Hambali bae mangka bro, Maliki bae mangka. Tapi kita tetap diperbolehkan memilih ataupun melakukan madhab keempat ini. Nah, kalau masalah madhab, masalah tauhid berarti Abu Hasan al-Asy'ari karo al-Maturidi. Nah, bahkan masalah tasawuf berarti siapa? Imam Al-Ghazali karo Al-Junaidi. Jadi makanya masalah fikih 4, bakat tasawuf loro, tauhid loro. Nah, sehingga madhab-madhab yang lain selain keempat madhab ini apakah boleh dilakukan? Boleh dilakoni. Ya, bakal bisa tak bruk. Bakal bisa ya bruk, bakal bisa ya wis bae. Ya siji kekangelan. Nah, kenapa kita harus bermadhab? Kenapa kita harus mengikuti ulama? Ya mau kayak Al-Quran itu kekangelan, memahami Al-Quran saja itu sulit. Bahwa kadang kan kita sekin mau kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal tanpa ulama, tanpa penjelasan daripada ulama, kita tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran dan hadis. Seorang mungkin. Orang bisa lah. Karena Al-Quran, di Al-Quran masuk kalamullah ya. Kalamullah. Lah kalamullah ini tanpa suara, tanpa huruf, tanpa apa mana? Kalamnya Gusti Allah. Ya tanpa arah. Bis. Makanya kan sing aran kalame Gusti Allah, kalam sing kodim, ya kalam azali, iku laka suarane, laka hurufe, laka tulisane. Lah priye ning Al-Qur'an? Kenapa ning Al-Qur'an mau ga sing aran ning mushaf mau iku ana tulisane, dibaca ana hurufe. Ya. Kuno rekayasa ta priye ngono? Nah, rekayasa duduk. Jadi permasalahan Al-Quran, ya Al-Quran itu ketika diturunkan pada awal kali diturunkan itu kapan? Ning malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar secara kabeh diturunaken dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ning pas tanggal 17 bulan Ramadan biasa disebut nuzulul Quran, iku dau diturunakan pertama kali mulai Baitul Izzah sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Yang kono harapan menggali sumber apa hukum langsung sing sumber Al-Qur'an hadis. Nuzulul Quran karo Lailatul Qadar begitu. Ya, wis keter. Jadi makna Lailatul Qadar itu pertama diturunkan dari Lauhul Mahfuz sampai Baitul Izzah iku anane ning Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lah penurunan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar iku secara kabeh keseluruhan blek kabeh. Lah sedangkan bahkan nuzulul Quran pada tanggal 17 Agustus yang biasa kita rayakan di Indonesia itu pertama kali diturunkan kepada malaikat kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril secara bertahap, tekas titik sesuai kebutuhan. Lah pertama kali yang diturunkan adalah surat Al-Alaq.
Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, surat Iqra baru. Surah Pal wis pada. Lah, pertama kali itu diturunkan pada malam nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan menurut cara wong Indonesia umumnya. Indonesia kan umumnya Quran wis. Lah sekian berbicara Al-Quran iku tanpa huruf, kalame Gusti Allah tanpa huruf, tanpa ucapan, tanpa suara, sekian terbukti ning Al-Quran ataupun mushaf sing kita gopeki sing biasa dibaca iku Al-Quran terdudu berarti. Kalame Gusti Allah terdudu. Kalame Gusti mau. Lamun kalame Gusti Allah kan mau ka? Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Laka suarane laka hurufe. Wong Quran anak huruf. Suarane anak huruf diwaca. Alhamdulillahirabbil alamin ana suarane. Berarti Al-Qur'an itu. Kalamullah itu berarti. Berarti rekayasa duduk. Nah, kalamullah yang dibaca. Iya, kalamullah yang dibaca. Padahal kalamullah kan kalame Gusti Allah orang bisa dibaca. Kok kita wani baca kalamullah? Jadi makanya dalam hal ini dalam penurunan Al-Quran, ya. Gusti Allah pertama yang meredaksikan gampangnya, yang meredaksikan Al-Quran, yang meredaksikan kalame Gusti Allah menjadi Al-Quran yang sekarang kita baca itu siapa? Apakah Kanjeng Nabi ditranslate dari kalame Gusti Allah kemudian di bahasa Arabna? Apakah malaikat Jibril? Apakah Gusti Allah dewek? Sehingga malaikat Jibril. Aja malaikat Jibril salah. Kalau Gusti Allah mungkin dibacane alhamdulillahirabbil alamin. Korupsi barang. Lewat ini pertama pendapat pertama iku yang meredaksikan iku adalah Allah sendiri. Ini Gusti Allah. Ya gimana jadi bayang Gusti Allah makhluk ya. Ini baik digampang kan baik. Dibayangkan kan? Gusti Allah mempunyai kalam, yang kalam itu tidak ada suara, tidak ada huruf tanpa dan sebagainya. Tidak seperti kalam kita semua kawan baik. Lah ketika Gusti Allah menghendaki untuk disampaikan kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril, ini ada yang mengatakan yang meredaksikan itu adalah Allah sendiri. Satu. Paham dikit? Paham ya? Sing dipaham kan. Jadi yang meredaksikan Gusti Allah. Yang meredaksikan Gusti Allah. Tapi aja dibayangno Gusti Allah makhluk. Aja dibayangno Gusti Allah ngomong makan aja. Yang penting yang meredaksikan itu adalah Allah kemudian dengan bahasa Arab. Satu. Ana sing mengatakan bahwasanya kalame Gusti Allah, Allah berkalam. Seperti yang kalame Gusti Allah bisa jadi bayang nama ini semua kata Allah berkalam semua konbe. Allah berfirman dan firman itu diredaksikan oleh malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab dan disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi udah bersih menggunakan bahasa Arab. Kedua, yang ketiga itu yang meredaksikan adalah kanjeng Nabi. Berarti tak ini kalame Gusti Allah. Ya bakal menurut pendapat ini paham. Kalame Gusti Allah seperti itu kemudian diredaksikan di bahasa Arabna, kemudian diucapna alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah tiga pendapat. Kelingan beli. Kelingan beli. Jadi ya yang bahasa kan yang meredaksikan Al-Quran gampang ya, yang meredaksikan Al-Quran. Al-Quran kan kalamnya Gusti Allah. Kalamun qadimul la yumallu samauhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin
waniyati wis laka ucapane laka hurufe laka tulisane laka apa us kalame Gusti Allah semua kalam ya ya kalam tersebut itu. Nah sehingga ketika Gusti Allah ingin menyampaikan kalame Gusti Allah kepada hamba yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, kok tekaning Kanjeng Nabi bahasanya Arab. Mohon Kanjeng Nabi tekaning Kanjeng Nabi bahasanya Arab. Jangan dikira bahwa kalame Gusti Allah bahasa Arab. Lamun Kanjeng Nabi wong tinumpuk ya tinumpuk kok nenek. Tapi karena Kanjeng Nabi ning Arab akhirnya nggone bahasa Arab. Tapi jangan dikira bahwasannya kalame Gusti Allah iku bahasa Arab. Kadang berpikirannya Al-Quran gunakan bahasa Arab berarti kalame Gusti Allah bahasa Arab. Pergi Arab deh waktu sing hebat. Itu tuh. Artinya jagat itu amba. Jagat amba. Jagatnya amba. Artinya jangan dikira bahwa kalame Gusti Allah bahasa Arab. Jadi mana? Kalame Gusti Allah tanpa suara, tanpa huruf dan sebagainya ketika garpan disampaikan kepada malaikat apa Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril otomatis diredaksikan, diganti, dirubah bahasanya untuk disampaikan kepada manusia, bari manusia paham. Lamun laga-laga malah kalame Gusti Allah langsung disampaikan ya bahasa paham ya, laka suara, laka huruf, laka apa-apa ya. Sing ana bahasane alhamdulillahirabbil alamin goro ya bahasane apa. Menanggalan. Lah sehingga yang meredaksikan itu siapa? Nah, yang meredaksikan itu siapa? Makanya kan ada yang mengatakan bahwa yang meredaksikan itu adalah Allah kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sehingga sampai tekaning Kanjeng Nabi. Ana sing mengatakan malaikat Jibril yang meredaksikannya. Sehingga Kanjeng Nabi buru beres. Nah tekani Kanjeng Nabi ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tekani Kanjeng Nabi. Siapa yang meredaksikannya mau gak? Malaikat Jibril, bisa Gusti Allah. Tapi ada lagi pendapat yang ketiga itu yang meredaksikan Al-Qur'an ke bahasa Arab itu adalah Kanjeng Nabi ini dewek. Berarti Gusti Allah menyampaikan kalam kepada malaikat Jibril menyampaikan kalam kepada Kanjeng Nabi meredaksikan dengan versi bahasa Arab. Tapi lamun pendapat ketiga priyen lagi pas wahyu pertama Iqra. Ya bisa jadi ya dudu Iqra malaikat Jibril. Tetapi kemudian Kanjeng Nabi bercerita kepada orang lain bahwasanya pertama kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada saya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq siapa yang meredaksikan? Berarti Kanjeng Nabi kalau menurut versi yang ketiga. Paham? Kata nih bilang temen. Ya. Dah perlu tak? Pakai temen pada. Jadi artinya kita ikut selama ini kan ibaratnya kalame Gusti Allah tanpa suara, tanpa kata, dan sebagainya. Tapi bukti nih, sekian Al-Quran, anak hurufnya, anak makanya, anak harokate dan sebagainya. Harokate ibaratnya kan sekin-kinan lah, gampangnya. Tak sing jelas tanah dan tutusannya semua kan, anak suara. Iya, semua ikut. Jadi yang meredaksikan, yang mentranslate lah gampangnya kan. Dari bahasa keren mentranslate apa harus semua yang meredaksikan. Bislah, kangelan. Wasama itu hulan ngarani sapa ingsun ing muktasar qurratal aini bi Muhammadiddin ing aran qurratul ain bi Muhammadiddin. Jadi kinarane qurratul ain. Qurratul ain iku kitab cilik kemudian disarahi ana sing Nihayatuz Zain iku penyarahe Imam Nawawi Banten, ana maning Fathul Muin sing biasa dikaji ning masjid iku Fathul Muin. Kemudian di kodeni maning anak yang anak tutolibin anaknya macam-macam semua. Yang jelas Fathul Muin kemudian di kodeni maning menjadi yang anak tutolibin.
rojian haleng ngarep-ngarep minar rohmani saking Gusti Allah kang bersifatan rohman ayang tafi'a ing yen ta bisa ngalap manfaat di kelawan muktasor sopo al-qiyau piro wong kang pinter ataupun piro wong kang cerdas wa ang takiro ana sing takoro ana sing takiro jadi lamuna baka ana sing takoro baka takiro baka rang oli sing ustad iku takiro iku korro yakiru ya farro yafirru ya fi'il mudhari wa ang takiro lan yen ta gawe anteng di kelawan mukhtasar sapa aini mripat ingsun godan ing dalem besok iki bin nadri kelawan ningali ila wajihil maring zate Allah al karimi kang loman bukrotan ing dalam waktu sekuang asian dan dalam waktu sore. Ini sebagai pemulaan saja, pemulaan yang jelas kanggo kini kyo kitab berane kitab Qurratul Ain semangga bawatan anda perlu ditakonaken. Moderator gak sampai ada. Cuma dia anu kok minta pun. Harus jawabin harus beren. Iya, Mangga Mas. Ki. Urus. Wirang sampai ya. Mangga mau tanya hal apa silakan nanti dibahas oleh Bapak Ustadz Syuhaimin ya, monggo dipersilakan. Ya, terus orang ini ketika ayam sunnah bismillah karena makanya kita kan guru kita kita bismillah ya sama orang mati bismillah rasa sebenarnya matang salam itu bau guru kitanya dengan guru penjelasannya jangan bahkan Oke, terima kasih. Ada usulan tentang pertanyaan tentang bismillah. Mangga Ustadz diperjelas. Yang lain masih ada? Silakan. Apa satu-satu dulu? Apa mengarang dulu? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat begitu bagus. Monggo Pak Ustadz. Udah dikit sih. Nganyang. Isbari sambil mikir ya apa yang perlu kita tanyakan, apa yang perlu kita dipertanyakan mumpung masih ada waktu sangat begitu lama ya. Ini ada satu pertanyaan masalah tentang memotong ayam. Ya, kata Pak Ustadz diperbolehkan orang macam bismillah. Karena ini pengen tahu, pengen diperjelas. Biasanya uli mas sejene mangga. Tapi enak boleh sekali digabung. Habis masalah ini. Kok bau pragatkin kulis maning. Ayo Pak Ustadz barangkali yang mengerti mangga. Jadi yang tahu, yang tidak tahu nanti akhirnya tahu. Kalau kita semua diam, lama untuk dimengerti. Coba yang mengerti dulu, tanya dulu, biar yang belum mengerti nanti mengerti. Ya,
Jadi yang di depan juga nggak apa-apa. Padahal yang di depan udah mengerti loh, mengerti. Tapi untuk yang di belakang yang belum mengerti itu belum mengerti. Yang ketinggalan bisa nyusul gitu loh. Contohnya kayak kita ya kan yang tadinya tidak ngerti ada satu pertanyaan tentang sholat jenazah yang tadi kan kita belum mengerti, akhirnya kita alhamdulillah karena ada usulan mengerti seperti itu. Nggak apa-apa. Yang di belakang mangga barangkali punya gagasan atau punya usulan, silakan ditunggu ya. Mas, gimana masalah apa? Masalah utang atau masalah apa? Oh lihat KB, pikir mah tak buka beli warung di nakian. Bro, takon apa? Iya bro, ya. Usaha KB ini masih penting sampai yang bersuara, sampai yang ngomong, Pak Ustadz, masalah ini tuh apa? Padahal sampai itu ngerti, tapi jangan mikir untuk diri sendiri. Pikirlah yang untuk di belakang yang belum mengerti, biar mengerti. Seperti itu loh. Ya, mangga. Mangga, silakan. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang Bismillah tentang pemotongan ayam. Ini ada lagi, alhamdulillah. Monggo Mas. Perkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Dari mana? Ya. Iya benar, dari blok 1 atau blok 2, blok 3, blok 4. Jadi kita tuh yang belum tahu tuh biar tahu. Mangga. Wes langsung baik. Ya, pun mau kan. Pas perihal Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj kan lama dipikir enggak akan orang tuh kira. Pas kudu di mani bing kono lah. Lah kun cara sebenarnya dadi mon ngimani ne ko. Lah kepikiran sama kono. Jelas diri kan jelas ini moderator. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua tentang Isra Mi'raj ya. Semoga Ustadz kami bisa membedah ya tentang silsilahnya. Terima kasih, pertanyaan sangat begitu bagus ya untuk generasi kita penerus. Insya Allah semoga dimengerti ya, sedikit demi sedikit namanya kita belajar bareng-bareng. Masih ada lagi? Orang pasang komik maning tekar KPB duduk rupanya kini yang mik kini pengen mik maning Langsung berhubung aja. Kita membahas tentang masalah Al-Quran. Yang perlu dipertanyakan adalah kenapa Al-Quran itu terdiri dari sebuah ayat dan ada surat-surat. Terbentuknya Al-Quran itu terbanyak itu surat-surat dan juga ayat-ayat. Apa fungsi dari ayat, apa fungsi dari surat-surat tersebut? Mangga dijelaskan. Terima kasih. Usulan yang ketiga tentang masalah Al-Quran. Semoga Ustadz kita juga bisa memecahkan ya. Masih ada lagi? Apa sudah cukup dulu? Telu dulu ya. Iya, 3 dulu. 1 Bismillah, kedua Isra Mi'raj, yang ketiga tentang Al-Quran. Maka Bapak Ustadz kami persilakan untuk diperjelas. Ya kalau perihal masalah membaca basmalah itu sebenarnya kan membaca basmalah kan sunnah ya. Sunnah ketika menyembelih hewan ya. Kalau dalam kitab Fathul Qorib pun dijelaskan. Dan Fathul Qorib itu ningkainya anak Fathul Qorib wa istahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a hadu atasmiyah wa yaqulu ad-dabih bismillah wal akmal bismillahirrahmanirrahim falau lam yusamma halla al-madbuh. Nah,
ketika misalnya kita ikut orang membaca bismillah ya tetap halal al-matbuh. Jadi hewan sembelihan itu tetap halal. Karena apa ya? Karena membaca bismillah itu mau sekedar sunnah. Istahabu membaca at-tasmiyah inda dzabhi khamsatu asya hadwa at-tasmiyah. Ya termasuk madhab kiblat dan sebagainya itu ya sunnah. Cuman karena bahkan ini kan umumnya ya, ketika misalnya apa ibaratnya membaca apa menyembelih hewan ya pasti ngonggo baca bismillah. Padahal mah ya hukumnya kan sunnah. Tapi apa angelnya sih baca bismillah mohon. Ya apa angelnya macam bismillah. Cuman kan setidaknya kita kan mengetahui terhadap hukum. Jadi ya kita jangan cagak-cigi ketika membeli hewan, membeli ayam, daging mesti sembelih, ya orang usah cagak-cigi itu jadi baca bismillah beli nyembelih. Ya saking buru-buru ya atau apa ya tanpa bismillah pun ya tetap hukumnya adalah hal al-matbuh. Islam. Bahkan ini malah dabihatul muslim halalun. Zikra smallah aulam yadkar. Sembelihannya wong Islam itu halal, baik itu apa ibaratnya disebutkan namanya Allah ataupun aulam yudkar ataupun tidak, tetap sembelihannya wong Islam itu halal. Jadi makanya penyembelihan ini ya syaratnya yang penting Islam. Maka wong Islam tanpa nyebut bismillahirrahmanirrahim pun ya tetap halal. Mungkin seperti itu. Nah, maksudnya. Ya bakal dalam syarat-syaratnya berarti syarat-syaratnya ning kitab Fathul Qorib bananan. Jadi wa istahabbu inda dzabhi khamsatun ahaduha at-tasmiyah. Lah tasmiyah ning kene maca bismillah iku bisa dengan bismillah ataupun bisa disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Ya keterangannya mau bakal menurut Imam Syafi'iyah tetap bismillahirrahmanirrahim, bakal menurut imam yang lain bakal bisa Imam Malik itu cukup dengan bismillah. Nah perbedaannya karena bakal dari Imam Syafi'i ketika kita bismillahirrahmanirrahim walaupun ningkono iku mengandung kasih sayang, ketika dalam hal menyembelih justru kita itu sedang memberikan kasih sayang kepada hewan. Coba lamun hewannya dipindas motor. Makanya kan sebagai bentuk rasa kasih sayangnya kita, makanya hewan disembelih oleh kita sebagai wong Islam. Konon maksud kita. Tapi bakal jare ulama lain cukup dengan mengucapkan bismillah tanpa diteruskan ar-Rahman-Rahim. Karena apa ya? Karena mau gak bismillah iku kasih sayang, nyembelih iku adalah pembunuhan. Ya bakal menurut Imam Syafi'i kita tetap bismillahirrahmanirrahim. Tidak masalah. Jadi kalau permasalahan masalah menembak ataupun apa orang dibantak misalnya kayak dibantak, itu memang ada syarat-syarat dewek. Ada syarat-syarat dewek yang sehingga hewan tersebut itu tetap halal. Misalnya kan ditembak lamunan kan dengan menggunakan senjata yang tajam. Ya, senjata misalnya tombak dan sebagainya, itu diperbolehkan. Nah kalau misalnya segini, misalkan tembak itu termasuk senjata tajam gitu kan? Tajam, mematikan, ya bisa jadi. Islam ya? Ya, mohon baik. Jadi di apa ibaratnya di padaknanya kan karo senjata tajam. Makanya kan orang-orang yang berburu dengan menggunakan tombak, ya itu ya tombak kemudian hewannya mati ya tetap halal. Beda karo dibantak karo telang misalnya kan, sejen maning berarti kan tidak menggunakan tajam. Ya tepel kan pada apa ya? Tajamnya beli kan. Pentut tuh. Mohon baik. Ya kecuali anak belingnya biasanya kalau jangan pengen anak belingnya. Mohon baik. Jadi intinya senjata tajam. Di padakna mohon baik di padakna. Karo tombak semua. Lah mengenai masalah Isra Mi'raj, kenapa Isra Mi'raj itu tidak masuk akal mohon. Ya. Ya ora menjing akal lah. Pada jangan pengen misalnya orang menjing akal. Terus cara mengimani terhadap hal tersebut, ya mau berkah.
cara mengimanannya ya seperti kita iman. Entah mancing akal kelawan belinya ya bukan urusan kita. Yang jelas ketika kita mendapatkan sebuah cerita ataupun sejarah bahwasanya Kanjeng Nabi ku pernah melakukan Isra Mi'raj, ya sudah kita iman saja. Entah mancing akal atau beli. Karena permasalahan mancing akal kelawan beli ya memang ya Kang Elan. Kayak contoh misalnya kayak mau beka, misalnya kalamnya Gusti Allah itu tanpa suara, tanpa rupa, tanpa huruf dan sebagainya. Ketika disampaikan kepada malaikat Jibril, mancing akal bikin Gusti Allah meredaksikan dengan bahasa Arab dan sebagainya, dan ya enggak. Ya, cuman agama ya bukan hanya masalah akal, masalah keimanan, ya sehingga kan ketika masalah sembayang kini limang ana sing 4 rakaat, ana sing 3 rakaat, ana sing 2 rakaat dan seterusnya. Mancing akal pikir. Masa mancing akal cuman di akal-akal naning ulama. Jadi yang membuat alasan itu adalah ulama sebenarnya. Supaya apa? Supaya masyarakat atau umat itu rada paham, rada nerima ning akal semua. Padahal misalnya wong wudu tangannya dipasuh, raine dipasuh. Ya, contohnya misalnya iki mancing akal pikir. Ya sebenarnya norma mancing akal, cuman priyen kira-kira diterima secara akal, akhirnya digawe alasan yang ulama. Karena tangan iku sering digunakan mengkain, akhirnya dipasuh. Karena rai iku sering pakai maksiatnya aja, misalnya kok ana mata, ana kuping, ana itu dadinya dipasuh. Ana blebere. Atau secara akalnya kan bisa jadi karena rai iku ya sering kenang awu. Awu akhirnya dibasuh. Tangan pun ya sama. Tangan dan seterusnya. Lah, sing gawe kun alasan apa? Ya ulama iku. Ulama supaya apa? Supaya nerima ning akal. Manjening akal semua. Jadi ulama iku ya mempunyai kontribusi besar supaya ajaran-ajaran Islam ataupun ajaran-ajaran agama iku bisa diterima ning akal manusia. Sebisa mungkin digawe, sebisa mungkin. Jadi akal-akali lah gambar mbak, di akal-akali sebisa mungkin. Ya pada besok udah misalnya kan kayak contoh misalnya bukti anane pangeran ya anane alam ya. Nah sing luru mekono sapa? Ya ulama juga. Bahkan kalau orang misalnya kayak nabi, aja nabi percaya beliau orang pengaruh, percaya. Tapi kan suwe-suwe wong iki orang percaya karena mau kakean mengkanan, kakean takon, kakean mengkanan dan sebagainya. Priyen kira-kira mancing akal. Makanya digawe dewek ning ulama, alasan-alasan. Ya, di mana ketulnya mau. Di semua orang digawe dewek ning ulama. Jadi yang membuat alasan-alasan itu adalah sebenarnya ulama. Ya termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an kenapa ana suratnya, kenapa ana ayatnya, kenapa ana yang membuat alasan singgawe alasan kenapa ana suratnya, kenapa ana ayatnya dan sebagainya, ya ulama. Karena zaman sahabat ya laka sing takon. Nabi piye kena ana surat-suratnya mungkin, piye ana ayat-ayatnya mungkin, ya laka. Tapi setelah zamannya sahabat, itu banyak orang yang bertanya, akhirnya Pak digawe alasan yang ulama. Alasannya apa ya? Supaya mau gak bisa enak ngapalane, supaya dalam satu Quran itu bisa apa ibaratnya satu sejarah ataupun satu keterangan dan seterusnya dan seterusnya. Iku sing gawe alasan siapa? Ya ulama. Iya, sampai tujuan. Tapi ya zaman yang bangun takon, mana pun sahabat sing takon. Kanjeng Nabi pin kita surat ana ayat ya laka. Lah, termasuk permasalahan ayat itu sebenarnya kan tujuannya satu ya, kanggo menginjaz. Injaz itu melemahkan terhadap musuh. Karena kita tahu yang namanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Nah, sehingga keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau dalam bahasa apa ibaratnya ilmu agama itu arane kofiyah. Kofiyah itu akhir daripada sebuah huruf. Kayak contoh misalnya kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iku kan kayak aku bersajak. Keindahan yang ana ning kono. Iya.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim ababil dan seterusnya. Lah, tujuan ayat-ayat itu ya supaya mengindahkan. Nah, keindahan katanya kan anak, keindahan katanya. Iku kalau alasan dari orang-orang yang ilmu-ilmu balaghah. Tapi bakal mau sekedar kenapa anak ayat? Kenapa? Supaya kita mudah untuk menghafalkan. Tapi dibalik itu semua, keberadaan ayat-ayat Al-Quran itu tujuannya mau gak untuk menginsight. Karena waktu pun zaman pun kan bata wong kan seneng gawe kata-kata sing indah-indah. Kau bagaikan begini, kan. Makanya Al-Quran digawe. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dan seterusnya dan seterusnya. Iku kopi pada HP. Namun alif-alif bengkok lah. Wadduha alif-alif bengkok kabeh. Kabeh mau Al-Quran. Nah sehingga keindahan-keindahan Al-Quran itu bisa diterima oleh kalangan orang Arab. Oh iya, Al-Quran itu ternyata hebat. Kenapa ya? Karena anak ayat mau. Coba lama Al-Quran tanpa ayat menurut. Iki kalau kita berbicara masalah balaghah ini. Tanpa ada ayat, sehingga keindahan kata ini tidak akan terjadi. Ya, kayak kan biasa. Padahal kayak wong nembang beka, apa kan? Gara-gara sebotol minuman. Terus sempok, yo an kabeh. Sehingga apa akan menghadirkan sebuah keindahan kata ning kono. Syair ya model syair kabeh ya. Bagus ning kono. Ya, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma dan seterusnya dan seterusnya. Kabeh anak kabeh keindahan kata. Ya. Lah, zaman semono wong Arab iki senenge mengkonon. Mengolah kata-kata yang indah sehingga Al-Quran sebagai mukjizat Kanjeng Nabi, karena mukjizat itu harus bisa mengalahkan kan al-injaz ya kamu gamane kan ya lamun zaman segini kamu gaman lah sehingga yang jaznya itu ada melemahkan terhadap musuhnya itu ada itu satu sisi kalau kita berbicara masalah keindahan kata itu anak-anak ini mau ayat-ayat akhir ayat makanya kenapa aja Al-Quran anak ayatnya ya karena mau siapa sih gak ada alasan mau ya ulama ya kan Nabi itu masalah takon sahabat takon raka termasuk ya bisa kanggo menghafal mudah kemudian ayat-ayat ain bisa dengan anak ain aja kenapa jangan ain ya mas ain siapa lah ain itu biasa kan dalam satu sejarah satu pembahasan itu salah satu tujuan kenapa Al-Quran itu anak surat karo anak ayat termasuk anak ain misalnya anak ain mohon Pak RT tujuan utama jadi bahwa tujuan utama itu sebenarnya kanggo yang jas kanggo melemahkan musuh sehingga muncul keindahan kata ketika anane ayat tanpa anane ayat keindahan kata itu tidak akan mungkin terjadi. Mohon. Yang lain, terus masuk dalam.
Ya lagi-lagi mau, lagi-lagi ulama yang membuat alasan. Mohon Pak. Kalau dalam kitab Sawi, ya dalam kitab As-Sawi, tafsir yang menjelaskan kitab apa tafsir Jalalain. Nah, surat Al-Isra, ya surat Al-Isra niku bisa dikatakan sebagai surat Bani Israel. Ya, ana sing mengatakan surat Isra, Al-Isra, ana sing mengatakan surat Bani Israel. Lah, kenapa dinamakan surat Al-Isra padahal penjelasan tentang Isra Mi'raj iku hanya satu ayat. Subhanallah dibemon ayat pertama. Lah, ya lagi-lagi ulama mai penjelasan. Ya kan bakal sahabat bahasa takona. Nah, sehingga ulama kono iku memperjelaskan apa kan yang kitab As-Sawi itu dijelaskan supaya apa? Supaya orang itu akan tertegun dengan ibaratnya kejadian yang sangat luar biasa, ya kejadian yang sangat luar biasa, tapi hanya diberitakan dalam hal yang cepat, singkat, padat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat Arab itu akan terus bertanya-tanya. Ya penasaran semua orang kita. Ya termasuk Bapak, Mas Bapak nggak penasaran. Ya termasuk makanan. Iku alasan dalam kitab As-Sawi. Ya dalam dewek ning As-Sawi anak alasannya. Kenapa ya? Ningko iku mau kenapa Al-Qur'an ya Al-Isra, surat Al-Isra dikatakan sebagai surat Al-Isra padahal menjelaskan Isra Mi'raj mung siji-sijine. Lah makanya kan termasuk salah satunya kenapa aja pertama kali surat kuniku ditulisnya dengan subhana. Ya diawali dengan subhana. Ya, ketika suatu ayat yang diawali dengan kata-kata subhana berarti akan menjelaskan sesuatu yang luar biasa atau di luar nalar kita lah, di luar nalar kita. Sehingga masyarakat Arab itu sudah terbiasa, oh bakal kata-kata subhanallah ataupun subhana ini akan menjelaskan tentang sesuatu yang luar biasa. Dan sesuatu yang luar biasa ini akan menjadi luar biasa apabila disampaikan dengan singkat padat. Itu alasan ulama kun. Jadi alasannya seperti itu. Ulama di kaken di bahasa ini mokan. Akhirnya ya orang seru tadi. Orang seru tadi. Ya, orang seru. Jangan mau gak? Karena ningkonone surat tembung subhanallah di asra bi abdi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Sehingga para sahabat ataupun orang-orang kafir bertanya kepada kanjeng Nabi, akhirnya kan takun tuh. Encak riyen sih ceritanya bisa nesira mana mogan. Akhirnya kan metu hadis. Kanjeng Nabi moganen tangi turu dan kemudian dibelah, kemudian dibasuh, kemudian minum susu dan terus sampai kan yang memperjelaskan, yang menjelaskan semuanya itu adalah hadis. Makanya yang kitab Dardirul Mi'raj karangannya siapa kan? Imam siapa sing disarahi oleh Imam Nawawi. Lah, ningkono iku hadisnya jelas dan dijelaskan oleh kanjeng Nabi secara rinci bahwa kanjeng Nabi ku mene kemudian mene terus mene nunggang kien dicangcang sampai dicangcang mau buroke lu ditaleni kemudian kanjeng Nabi mana munggah mendur iku Nabi hadis dan dijelaskan oleh hadis. Tapi karena berkat ayat satu ayat yang begitu singkat padat akhirnya kan masyarakat bertanya-tanya cak sih kayak apa Isra Mi'raj penasaran terang itu alasan ulama pun jadi orang ngomong niru ya jadi ya ulama sudah menjawab persoalan tersebut ya beberapa tahun yang lalu beberapa abad yang lalu karena penjelasan kenapa aja Al-Quran hanya menjelaskan Isra Mi'raj hanya satu ayat bahkan Mi'raj Nabi kan ini saja surat kan ini saja surat coba yang ulang ya mau ikut lah alasannya semua kon jadi yang membuat alasan ya ulama semua jadi kanjeng Nabi ya ora gawe alasan mengkono karena lah wong takon kalau takon kanjeng Nabi bener lah jira mengkon iya bener
Menurut kabeh sih. Bagaimana sahabat Abu Bakar masalah takon. Ya kecuali sahabat Umar ya wajar kalau sahabat Umar pasti takon. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi kejelasannya anak ini kitab Asawi sempurna. Dalam ini kitab Asawi. Ya. Mas Maulana dua kitab Asawi. Sahabat karo sahabatku bedanya atuh beli pun sahabat karo sahabat yang paling kira kan sahabat orang kan Sahabatnya warga baru kan. sahabat mobil Mangga barangkali masih ada pertanyaan, sahabat mobil mumpung masih ada waktu. Bakal langkah ya ditutup. Suling alawis. Wis dah Mas, enggak ada pertanyaan lagi, cukup. Oke, ditutup ya, karo Pak Ustadz dan nutup iki. Jadi permasalahan mau sahabat karo sahabat wis pada baiku bahasa Arab baru bahasa kene. Sahur karo sahur. Ngene wae, sahur. Masalah kata sahur. Sahur kemudian di bahasa nakene dari nek sahur semua ini sahur. Dari wong tinu ke sahur-sahur. Wis pada baik wis ternyata. Jadi mungkin ya ini mangga kita tutup dengan bacaan Fatihah dan Al-Asr. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.